Oke, di video kali ini gue pengen cerita aja ya. Gue pengen ceritain pengalaman gue ke lu pada. Soalnya ini juga udah malam cuy ya, kan saya tuh udah tengah malam belum sih ya, jam 11-an lah ya. Dan gue gak akan bikin konten main, lebih tepatnya itu ya konten cerita sambil main. Oke, langsung aja mulai. Cerita gue ini tentang muncah ya. Ya, muncah, makanan yang akan selalu keluar setiap kali kita ya gak tau lah ya, mungkin makan kebanyakan terus kita muncah. Ya, muncah. Oke, pengalaman muntah gue ini sebenarnya ada 3, cuman masalahnya ini gue yang apa ya, pengalaman muntah yang gue ceritain ini pengalaman muntah di sekolah, bukan sekalian muntah di rumah. Kalau muntah di rumah ntar jadi 4 cuy, ntar jadi 4 cerita. Soalnya gue sendiri punya banyak pengalaman muntah, jadi gue ambil dari pengalaman muntah di sekolah aja. Toh gue juga udah punya ceritanya cuy. Oke, gue bakal ceritain yang pertama dulu. Ini pas tahun lalu ya, pas 2022, ya ada setahun. Ya ini Desember atau November, kayak sih November. Ya pas itu tuh ya, ceritanya itu dimulai dari pas gue mau berangkat sekolah. Pas gue pakai seragam gue gitu ya kan, gue ngerasa nih kok gue jadi kayak ada rasa mual gitu dan kayak dingin banget. Sebenarnya kamar gue buat pakai seragam itu emang dasarnya dingin karena jendelanya itu udah dibuka sama emak gue, dan itu pagi hari. Dan lu pada tahu kan betapa dinginnya pagi hari cuy ya. Nah terus di situ pas itu tuh kayak murid-murid itu kayak dibagi jadi 4 atau 5 kelompok gitu. Nah 5 kelompok itu nantinya bakal disuruh buat ngebuat itu cuy, foto ya. Ke fotonya udah ada, jadi kayak kita harus buat hiasan buat fotonya dan ngebuat itu gelas pensil dari botol, kayak asli gelas buat naruh pensil dari botol. Mungkin kedengarannya itu tuh sangatlah gampang, terutama juga untuk ya buat taruh foto aja yang dipakai hias. Cuman susahnya itu kita itu harus ngumpulin 30 botol. Bukan botol sih, 30 tuh botolnya, dan satu botol. Dan lu tahu 30 tuh botolnya itu buat apa? Buat itu apa itu namanya, buat hiasan bingkai fotonya, sekaligus apa ya sih itu, oh ya buat botolnya. Jadi kan tuh bakal jadi gelas. Nah itu hiasannya supaya botolnya itu gak kelihatan, jadi bener-bener kayak real gitu, kayak dari gelas asli ya gitu lah ya. Oke, nah pas itu gue udah ada gitu kan, dan akhirnya gue berangkat. Tapi kayaknya gue yang ngerasa gue mual, gue gak mutusin minum obat karena gue juga gak punya obatnya gitu. Jadi gue juga gak tahu ini gue sakit atau gimana. Jadi juga gue gak tahu ini kalau emangnya gue sakit apa gitu. Jadi percuma gue minum obat, ternyata kayak gue pilek tapi gue minum obat batuk, jadi gak akan sembuh gitu. Oke, akhirnya gue berangkat gitu kan. Terus gue ngumpulin botolnya ke temen gue, dan gue percepat aja ya. By the way temen gue ini teman sekelompok gue ya. Terus pas itu udah mau dimulai itu pembuatan bingkai dan juga gelas. Nah pas itu gue ngerasa gue tuh gak enak badan banget, entah kenapa kayak panas banget gitu. Bukan panas sih, mual gitu. Dan gue tuh berdiri aja cuy,
gue berdiri, gue ngerasa kalau tinggi badan gue tuh nambah gitu. Tapi jangan pikir kalau kita sakit tinggi badan nambah itu tuh bakalan gitu ya, bakalan enak. Gak ada kata enak buat orang yang tiba-tiba tinggi badannya naik kalau sakit. Soalnya nih ya, gue tuh sering kalau sakit itu tinggi badan gue tuh kayak naik banget cuy, kayak jadi lebih tinggi gitu gue. Tapi gara-gara itu gue jalan itu tuh ya jadi bener-bener susah, seolah-olah gue itu bayi yang baru lahir gitu. Kayak asli gue tuh kayak bayi yang baru lahir dan belum bisa jalan. Itu jalan jadi susah, dan gue jalan jadi kayak nenek-nenek atau gak kakek-kakek gitu, saking enak badannya gue. Terus sampai akhirnya lah gue muntah di hadapan salah satu temen gue yang lagi mindahin kursi, karena kursi kita itu emang harus dipindahin ke kursi ketua kelompok. Nah dia ngelihat, tapi bukan dia pelapornya ya, kayak dia itu ngelihat tapi diemin aja. Dia ngelihat gitu sih ya, intinya dia tuh ngeliat gue muntah. Lebih tepatnya tuh orang pertama yang ngeliat gue muntah, tapi kayak dia ekspresinya biasa aja gitu, malah ngeliatin muntahan gue. Dan sampailah ya aduh oke, sampailah ada salah satu temen gue yang sadar nih kalau gue ini muntah, dan dia langsung laporin ke guru. Normalnya sih bukan dia yang laporin, normalnya sih teman gue satu lagi, cuma dia malah cuma ngeliatin muntahan gue doang. Oke, nah terus kita kan akhirnya karena teman gue ini udah bilang, guru gue tuh langsung samperin gue gitu dan nyuruh gue buat keluar, bukan keluar karena dihukum ya, tapi keluar buat itu cuci mulut ya, soalnya ada muntahannya di mulut. Nah terus kebetulan juga di situ tuh ya, gue tuh bener-bener tubuh gue gak enak juga. Gue gerak aja tuh ya, rasanya tubuh gue tuh kayak dikontrol oleh sesuatu gitu ya, kayak ada yang ngendaliin gitu selain gue sendiri. Nah terus gitu gue keluar dan gue muntah lagi, dan muntahnya itu lebih brutal ketimbang yang apa itu ya, lebih brutal daripada yang di awal gitu. Kayak yang di awal tuh ya bener-bener kecil dan gak banyak, tapi yang kedua ini banyak banget. Bahkan nih ya, sepatu gua dan sepatu teman-teman gua beberapa kayaknya itu jadi korban cuy, kena muntahan gua, sepatunya aja. Dan gua abis itu jadi gerak badan gitu. Terus saking berisiknya dan kedengeran suara air yang jatuh gitu kan ke lantai, adik-adik kelas gua tuh langsung pada keluar. Kalau ke kelas sih nggak ada, soalnya seingat gua pas itu mereka itu lagi olahraga di lapangan, bukan di lapangan sekolah tapi di lapangan beneran ya. Nah terus kita kan gue tuh langsung aja gitu kan, gue lari sekecak mungkin ke kamar mandi. Terus gue kebetulan ngeliat dua temen gue yang juga gue nggak tahu mereka ini dari mana, tapi di kelas sebelumnya di kelas mereka itu nggak ada. Mungkin mereka ke WC gitu kan, atau ke kantor guru ada urusan sebentar sama guru. Terus pas gue udah nyampe di kelas 2, lebih tepat tuh di depan kelas 2, gue lewat di sana dan mereka kayak nyapa gue. Dan sedetik setelah mereka nyapa gue tuh ya, gue langsung ya muntah lagi cuy, dan lagi-lagi brutal lagi muntahnya, kayak serius muntah 3 kali berturut-turut cuy gue. Dan akhirnya gue disitu langsung lari gitu kan, gue lari ke itu cuy, kamar mandi. Dan sampainya gue di kamar mandi, gue langsung cuci mulut gue, sepatu gue juga, gak sepatu sih ya, gak lah
Ya kemudian gitu kan, gue tuh balik lagi dan kayak asli adik kelas gue tuh ngeliatin gue semua karena gue yang muntah cuy. Dan akhirnya gitu kan salah satu guru di sekolah gue, itu guru olahraga gue, dia itu tuh ya langsung olesin minyak kayu putih gitu ke badan gue. Soalnya itu tuh ya kan gue buta cuy. Dan di situ guru gue, lebih saya wali kelas gue, bukan guru olahraga ya, itu menyimpulkan kalau gue itu ketularan temen gue. Bagi lu pada gak tahu, jadi sebenarnya 2 hari apa 3 hari yang lalu gitu kan, ada temen gue yang muntah, sebut aja namanya Eko. Nah si Eko ini tuh ya muntah, dan selang berapa menit kemudian ada satu lagi temen gue yang ketularan dia muntah. Cuma dia tuh nggak separah si Eko gitu. Muntahnya si Eko tuh parah banget. Kalau muntahnya temen gue satu lagi yang ketularan dia, itu muntah biasa. Jadi Eko itu dipulangkan. Tapi ya untuk temen gue satu lagi sih enggak, karena dia buta biasa gitu. Gak kayak Eko yang muntahnya brutal banget. Nah terus gitu kan, gue pun itu disuruh pulang karena katanya juga anak dari guru gue ini gue sebelumnya muntah-muntah. Dan gue kaget dong, ini sebenarnya penyebab muntahnya itu siapa sih? Bukan Ellen, ternyata adik kelas juga ada yang pernah muntah. Ada yang muntah juga di kelas dong. Ya gue gak nyangka aja gitu, adik kelas gue juga ada yang muntah. Dan akhirnya aduh, ya gue kan disuruh pulang ya. Nah di situ ada 2 teman gue yang disuruh sama guru gue itu buat nganterin gue pulang. Jadi kayak gue itu pakai sepeda gue sendiri. Nah terus temen-temen gue ini, kedua teman gue ini tuh ya, sebut aja Raka dan juga Sinyo. Nah Raka dan juga Sinyo ini itu tuh pakai sepeda yang lain. Sinyo ini sebenarnya itu punya sepeda, dia juga ke sekolahnya tuh pakai sepedanya. Cuman masalahnya sepedanya si Sinyo ini tuh ya, itu tuh kayak cuma bisa buat 1 orang. Nah akhirnya Sinyo dan juga si apa ini, gue lupa kasih nama siapa tadi sih ya, gue kasih nama baru lah ya, nama barunya Boni ya. Sinyo dan juga Boni jadinya itu mereka itu kayak pakai sepeda, mungkin sepedanya Boni atau mungkin juga pakai itu cuy, sepedanya adik kelas atau kakak kelas gue, atau mungkin teman gue yang sebelumnya muntah. Soalnya pas itu tidak baikan cuy ya. Oke. Terus akhirnya gue pun diantar sampai ke rumah. Sampai di rumah tuh ya gue tuh udah capek cuy ya, dan gue mutusin buat ya main HP sebentar dan istirahat. Udah sih. Nah itu pengalaman muntah yang pertama. Nah sekarang ke pengalaman muntah yang kedua. Ya gue punya 2 pengalaman muntah, ya gue udah bilang sih. Nah pengalaman muntah gue yang kedua itu tuh terjadi, mungkin gue tahu penyebabnya apa sih. Oke, jadi itu tuh pas hari Senin. Yes, pas upacara. Dan lu tau kan, gua muntahnya harusnya pas upacara. Iya. Oke. Pas itu tuh ya, gue tuh lagi lapar gitu, tapi gue ngeliat tuh kayaknya penjual kantin favorit, penjual kantin, bukan kantin favorit, apa sih, penjual yang sering jual dengan ya mak-mak kantin yang biasanya makan itu enak, itu tuh kayaknya belum datang. Soalnya dia itu tuh ya emang datangnya tuh rada siang. Jadi kayak pas dia datang
semua kantin itu tuh udah selesai gitu nyiapin warungnya, cuman dia yang belum selesai. Jadi gue nungguin lah sampai akhirnya udah datang. Sampai akhirnya karena udah terlalu lama, gue mikir dia paling udah datang. Dan akhirnya mumpung itu belum upacara dimulai, gue langsung beli lah ya, karena ternyata dia juga udah ada. Gue beli rames, makanan yang udah pernah gue ceritain di video jajanan gue ya. Nah terus apa ya, gue apa sih, gue itu karena terlalu lapar, gue itu makannya tuh lapar banget. Gue nggak peduli kondisi makanan itu panas atau gimana, soalnya kalau panas tuh itu jadi enak gitu. Kayak makan nasi spesial gitu. Soalnya nasi itu panas, jadi bener-bener enak karena panas gitu. Dan akhirnya gitu kan, gue itu makannya cepet banget, sampai apa ya, satenya itu tuh gue sisain air-air, soalnya gue paling suka satenya. Jadi ramesnya itu gue beli sekalian sama sate, soalnya udah pakai sate, dulu itu nggak pakai sate gitu. Dan ya abis itu akhirnya upacara pun dimulai. Tapi pas itu upacaranya tuh kayak lama banget, bukan lama sih, gue pada upacaranya tuh masih dalam persiapan gitu. Jadi kita para murid itu kayak apaan gitu, udah disuruh baris di lapangan, padahal upacaranya aja itu ya nunggunya lama banget ya, kayak asli lama banget cuy. Oke, terus kita kan gua tiba-tiba ngerasa kayak jadi dingin banget gitu, dan gue ngerasa tubuh gue gak enak lagi, mual lagi cuy rasanya. Dan gue tuh ya jadi tiba-tiba aja pandangan gue tuh jadi putih mendadak, seolah-olah kayak ada yang nge-flash gue cuy. Dan seketika tuh ya, gue langsung kayak berusaha buat memulihkan pandangan gue lagi. Semuanya tuh jadi bercahaya gitu ya, penglihatan gue tuh jadi putih, semuanya jadi terang gitu. Dan gue berusaha buat ucek-ucek mata atau gak kedip-kedipin gitu, tapi tetap putih cuy. Dan gue tuh ya sampai pas itu gak sadar gue tuh udah bakalan pingsan kayak asli. Itu tuh ya kayak apa ya? Gue tuh kayak itu cuy, kayak udah mau jatuh pingsan, tapi gue langsung sadar gitu. Gue tuh langsung sadar kalau gue tuh barusan mau pingsan. Gue tahan gitu kan, gue bisa tahan sekuat tenaga. Nah tapi itu tuh zaman-zamannya gue masih batuk sampai sekarang sih. Dan mungkin tuh pengaruh obatnya kali ya. Jadi gue tuh minum salah satu obat, dan obatnya ini pahit banget, tapi mirip kayak rasa permen di sekolah gue lupa sih permen apa, tapi kayak si permen bola. Ya lu tau gak sih permen bola tuh permen apa sih? Ya biasanya kita dapet di lotre karena gampang dapetnya cuy. Nah permen bola ini cuy ya, aduh itu tuh mirip kayaknya cuy. Nah terus obatnya tuh ya bener-bener mirip permen bola, tapi lebih gak enak, pahit banget cuy. Dan gue ngerasa setiap kali gue abis minum obat itu tuh ya, itu tuh kayak gue langsung ngerasa mual-mual. Dan akhirnya gue muntah lagi. Dan itu tuh kayak muntahnya tuh gak realistis banget gitu. Soalnya gue tuh muntahnya, lu tau pas apa? Pas belum upacaranya belum dimulai. Seperti yang gue bilang kan pas itu masih persiapan. Jadi upacaranya tuh belum dimulai sama sekali. Kayak bayangin gitu, normalnya orang itu pasti muntah atau pingsan itu kalau pas lagi upacara. Lah gue pas belum upacaranya dimulai dan gue muntah, seketika semua orang langsung ngeliatin gue gitu kan, terutama temen sekelas gue. Dan yang di samping gue langsung suka, ih
dan apalagi yang di depan gua cuy. Mungkin ada di depan gua itu ya, takut celananya kena. Saya pas banget gitu kan, orang yang depan gua itu celananya itu celana panjang, jadi kalau kena mutan gue itu ya gampang banget cuy. Dan ya akhirnya mutan gue dibersihin sama satu guru, ya guru yang sama kayak yang gue ceritain itu, lebih tepatnya itu guru olahraga. Nah kemudian kita kan, gue itu langsung dibawa masuk ke kelas sama guru gue, ya sama kali wali kelas gue. Dia tuh kayak langsung ngasihin minyak kayu putih gitu kan. Dan abis gue pasangin minyak kayu putih, gue itu tetap aja gitu, gue itu tetap aja keringet dingin. Karena gue tuh ya pas tuh ngerasa kayak hawanya jadi dingin banget, tapi dingin kok gue malah keringet dingin. Ya kayaknya sih gak ada dingin sih. Nah mungkin tuh ya ada beberapa orang yang nyangkanya gue itu lagi nahan berak. Ya mungkin gitu kan. Ya soalnya gue juga kalau nahan berak pasti gue tuh keringetan setengah mati cuy ya. Ya orang itu gak sih. Nah terus gue tuh dibawa ke kelas kan, seperti gue bilang, gue kasih air putih, gue hidup, terus dipijat-pijatin, dan akhirnya gue pun disuruh pulang aja gitu kan. Dan akhirnya gue diantarin pulang gitu kan sama guru gue. Awalnya gue kepikiran dia bawa sepeda gue, selalu gue tuh bawa sepeda. Oke, dan akhirnya gue diantarin sampai rumah gue, tapi rumah gue itu sepi. Alhasil gue diantarin ke rumah nenek gue. Nah di rumah nenek gue itu kayak langsung diceritain gitu sama guru gue kejadian yang terjadi. Dan akhirnya ya gue dikasih obat gitu kan, dan gitu kan. Nah apa sih gue lupa sih. Jadi ya teh lah ya teh hangat mungkin. Terus kita kan gue tuh belum lepas baju, gue langsung tidur karena gue tuh bener-bener capek. Biasanya kalau gue sakit pasti gue main HP sebentar terus istirahat, tapi ini gue nggak ada main HP satu detik pun, gue gak pegang. Gue langsung turu. Ya langsung kita turu ya guys ya. Gue gak peduli lagi tuh ya sama HP gue di situ karena gue bener capek. Dan gue langsung turu. Iya. Tapi tidur gue tuh selalu keganggu cuy. Karena pasti bangku itu ya datang terus gitu. Jadi gue dibangunin cuy. Helah. Ya dan itu semua pengalaman buta gue. Yang kedua bener-bener gak realistis banget sih. Dan ya terima kasih sudah subscribe. Goodbye. Thanks for watching.